Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Juliana Lastaria dengan NIM 2021 0701 099. Saya akan mempresentasikan dengan tema penulisan laporan yang benar. Pengertian laporan. Secara sederhana, laporan adalah bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan melalui laporan bisa bermacam-macam, mulai dari berita, keterangan, dan pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban. Pengertian laporan menurut para ahli. Menurut Keraf, laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Menurut J.C. Derian, laporan adalah suatu alat komunikasi tempat penulis membuat beberapa kesimpulan atau keadaan yang telah diselidiki. Menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo, laporan adalah setiap tulisan yang berisikan hasil pengolah data dan informasi. Berikut fungsi dari laporan. Pertama, sebagai media penyampaian informasi, yaitu merupakan sumber informasi bagi penerima laporan dalam rangka menyelesaikan tugas. Yang kedua, sebagai tanggung jawab, yaitu merupakan suatu pertanggungjawab dari seseorang pejabat atau petugas kepada atasan. Yang ketiga, sebagai bahan pengambilan keputusan, yaitu untuk pengambilan keputusan seseorang pemimpin memerlukan data. Yang keempat, sebagai alat pembina kerjasama. Selanjutnya, ciri-ciri laporan. Laporan yang baik dan benar memiliki ciri-ciri 1. Bahasa formal 2. Objektif 3. Sistematis 4. Pembacanya tertentu 5. Dibuat atas permintaan 6. Logis dan 7. Tepat waktu. Jenis-jenis laporan. Pertama, jenis laporan berdasarkan waktu. Jenis laporan berdasarkan waktu berkala atau rutin, seperti laporan harian, bulanan, dan tahunan. Contohnya laporan kehadiran. Dan laporan berdasarkan waktu insidental, yaitu bersifat khusus dan mendadak. Dan ada juga jenis laporan berdasarkan bentuk. Yang pertama dalam bentuk surat, kedua naskah, dan berbentuk memo. Jenis laporan berdasarkan penyampaian, yaitu berdasarkan penyampaian lisan yaitu yang disampaikan secara langsung. Tertulis, lapor yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Laporan berdasarkan visual, yaitu laporan dalam bentuk gambar. Dan laporan audiovisual, yaitu gabungan antara suara dan gambar. Jenis laporan berdasarkan sifat, yaitu biasa dan penting. Selanjutnya, sistematika pembuat laporan. 1. Menganalisa masalah. Kedua, merencanakan penanganan masalah. Ketiga, menyelidiki masalah. Keempat, menyusun produk. Kelima, membenahi dan menyiapkan produk. Pokok-pokok bagian laporan. Pokok bagian dari sebuah laporan yaitu pendahuluan, batang tubuh, kesimpulan, saran, dan lampiran. Pendahuluan bermaksud mengantarkan dan mengajak pembaca mengetahui isi laporan.
Jadi, pendahuluan memuat latar belakang persoalan apa persebaban laporan dibuat, apa maksud penulisan, apa sesungguhnya perihal yang akan dikupas, singkatnya, di samping mengajak memasuki alam pikiran penulis. Yang membaca harus merasa menarik setelah membaca pendahuluan untuk terus membacanya. Batang tubuh laporan merupakan bagian laporan yang terpenting, karena di bagian ini dipaparkan sebagai fakta dan data yang telah diolah tadi. Kesimpulan, yang dimaksud dengan kesimpulan adalah hal-hal besar dalam penyajian bab sebelumnya. Saran adalah semacam terapi atau pengobatan, langkah-langkah yang akan dijalankan untuk pemecah masalah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan lampiran merupakan data pendukung uraian isi laporan yang mungkin terlalu banyak, sehingga tidak dimasukkan dalam teks laporan. Karena apabila dimasukkan dalam teks laporan dapat mengganggu kontinuitas laporan, dan lebih jauh lagi dikhawatirkan dapat mengganggu pengertian mengenai hal-hal diuraikan dalam teks laporan. Lampiran laporan dapat berupa peraturan perundang-undangan, surat-surat bagan, diagram, tabel gambar, foto, denah, dan lain-lain. Apabila jenis atau macam lampiran banyak, perlu dituliskan nomor urutnya. Misalnya lampiran 1, lampiran 2, dan selanjutnya. Kepustakaan perlu dicantumkan apabila penulis suatu laporan mengambil acuan dari berbagai buku atau hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Sekian dari saya, Juliana Lastaria. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.